Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Khalid Firmansyah. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Yudhata Pasuruan. Di video ini, saya akan presentasikan bab satu pendahuluan dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Manajemen Tugas dan Jadwal Kuliah Berbasis Mobile dengan Notifikasi Otomatis Menggunakan Research and Development. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi telah mengubah dunia pendidikan, menjadikan smartphone sebagai perangkat utama dalam menunjang aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Di antaranya, manajemen tugas dan jadwal kuliah merupakan tugas aktivitas penting bagi mahasiswa karena berhubungan langsung dengan kemampuan mengatur waktu, mengendalikan beban akademik, dan menjaga ketepatan penyelesaian tugas. Mahasiswa memiliki berbagai kegiatan akademik seperti perkuliahan, tugas, presentasi, kuis, hingga kegiatan organisasi sehingga membutuhkan manajemen jadwal yang baik agar tidak terjadi penumpukan maupun kelalaian deadline. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu jadwal dan mengingat tugas karena banyaknya informasi akademik yang harus dipantau setiap hari. Beberapa 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 penelitian yang terkait contohnya itu ada di citasi pertama dan kedua, yaitu di sini saya mengambil sebagai, nah, di sini saya mengambil dari Amridika Irawan dan Wahyu Sri Utami, dan juga Junita dan Anraini sebagai citasi yang pertama dan kedua. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sistem manajemen tugas dan jadwal kuliah yang sangat efektif dibutuhkan sebagai bagian dan pendukung keberhasilan aktivitas akademik mahasiswa. Upaya untuk membantu mahasiswa mengelola aktivitas akademik telah dilakukan melalui penggunaan berbagai mobile berbasis reminder dan push notification. Penelitian sebelumnya menghasilkan berbagai aplikasi pengingat akademik yang memanfaatkan teknologi notifikasi otomatis untuk mengingat jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan kampus lainnya. Di sini, saya mengambil informasi dari jurnal Dian dan juga Elisa pada tahun 2025 dan 2023. Kemudian, kita lanjut saja ke permasalahan utama yang ditemukan dalam metode aplikasi telah dikembangkan adalah tidak adanya fitur untuk melakukan sharing dan following, sehingga pengguna tidak dapat melihat atau mengikuti jadwal anggota kelompoknya secara langsung. Jadi di sini adalah gap saya ya. Di sini saya ingin membuat di mana aplikasi ini dapat eh, mempunyai fitur sharing atau following jadwal sehingga lebih efisien untuk digunakan oleh mahasiswa dan yang lainnya. Jadi untuk selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi manajemen tugas dan jadwal berbasis mobile dengan dilengkapi dengan dua fitur utama yaitu notifikasi otomatis untuk membantu pengingat tugas dan jadwal serta fitur sharing atau following jadwal untuk mendukung kegiatan akademik kelompok. Juga bisa untuk organisasi lainnya ya. Lalu, integrasi fitur kolaboratif ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan aplikasi sebelumnya yang masih berfokus pada penggunaan individual. Seperti pada aplikasi lainnya itu banyak yang meneliti hanya satu tidak digabung. Maksudnya mungkin pada pengingat jadwal tugas saja, tapi tidak dengan jadwal pengingat pengingat
jadwal akademik gitu, hanya pengingat tugas saja. Jadi, berdasarkan kebutuhan dan analisis tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi manajemen tugas dan jadwal kuliah berbasis mobile yang mampu memberikan pengingat otomatis sekaligus menyediakan fitur berbagi jadwal untuk mendukung kolaboratif antar mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan menguji tingkat kelayakan sistem dari sisi fungsional, kemudahan pengguna, dan efektivitas dalam membantu mahasiswa mengelola jadwal akademik secara individual maupun kelompok. Kita lanjut ke identifikasi masalah. Di sini saya menemukan ada 7, ya sebenarnya masih ada beberapa lagi, saya cantumkan 7 saja, di mana ini saya mengambil dari beberapa eh, letter atau jurnal. Yang pertama dari Amritika Irawan dan Junita Enraini ini, mahasiswa memiliki kesulitan untuk mengelola tugas dan jadwal kuliah karena banyak aktivitas akademik seperti kuliah, tugas kuis, dan kegiatan organisasi sehingga sering terjadi kelalaian atau memantau deadline dan jadwal penting. Ini ya seperti yang dijelaskan tadi ya. Lalu yang paling lalu kita lanjut ke rumusan masalahnya saja. Pada rumusan masalah, penelitian terkait sistem pengingat akademik menunjukkan bahwa mahasiswa masih sering mengalami kesulitan dalam mengatur tugas dan jadwal kuliah, meskipun telah tersedia berbagai pengingat aplikasi. Lalu, selain itu, teknologi notifikasi otomatis terbukti membantu peningkatan kepatuhan terhadap jadwal dan deadline, namun belum optimal untuk mendukung kebutuhan koordinasi mahasiswa. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang aplikasi mobile yang membantu mahasiswa mengelola tugas dan jadwal kuliah secara terstruktur dan mudah digunakan. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan fitur notifikasi otomatis yang mampu mengingatkan mahasiswa terhadap deadline tugas dan kegiatan akademik secara tepat waktu. Yang ketiga, bagaimana merancang dan mengimplementasikan fitur sharing atau following jadwal agar mahasiswa dapat berbagi atau menyinkronkan jadwal untuk kebutuhan akademik kelompok. Dan yang keempat, bagaimana menguji kelayakan dan efektivitas aplikasi dari fungsionalitas, kemudian penggunaan dan manfaat kolaboratifnya. Lalu pada bagian tujuan, tujuan penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah dan berdasarkan kebutuhan mahasiswa dalam pengelolaan jadwal yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Contohnya di Nabila Pirgiawan ini dan Setiawan Hermansyah. Yang pertama, tujuannya yang pertama merancang aplikasi mobile yang dapat membantu mahasiswa mengelola tugas dan jadwal kuliah secara teratur. Dan yang kedua, mengembangkan fitur notifikasi otomatis dengan pengingat deadline dan aktivitas akademik bagaimana direkomendasikan dalam penelitian aplikasi reminder dan push notification. Lalu yang ketiga, mengembangkan fitur sharing atau following jadwal untuk mendukung kolaborasi mahasiswa yang belum tersedia dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang keempat, menguji kelayakan dan efektivitas aplikasi melalui pengujian pengguna atau user testing seperti yang dilakukan dalam penelitian-penelitian pengembangan aplikasi akademik. Kemudian untuk bagian manfaat. Manfaat secara teoritis mengenai penelitian ini yang pertama, memberikan pengembangan teori terkait penerapan notifikasi otomatis dalam aplikasi akademik mobile dan juga menambah kajian tentang fitur kolaboratif, sharing atau following jadwal yang belum terbahas dalam sistem reminder akademik sebelumnya. Kemudian manfaat praktis bagi mahasiswa dapat membantu jadwal dan tugas menjadi lebih teratur, sebagaimana kebutuhan yang ditujukan terkait aplikasi reminder. Yang lalu berikutnya bagi pengembangan sistem.
Ini dapat menjadi referensi dalam penerapan push notification dan fitur favorit pada aplikasi mobile akademik. Dan yang ketiga, bagi institut pendidikan, ini dapat menjadi model aplikasi akademik yang dapat mendukung aktivitas kegiatan belajar, terutama dalam penjadwalan kelompok mahasiswa. Kemudian bagian kontribusi. Kontribusi keilmuan. Cara keilmuan ini dapat memperluas konsep sistem pengingat akademik dengan mengintegrasikan fitur kolaboratif yang belum diterapkan pada penelitian sebelumnya. Lalu menambahkan kajian mengenai efektivitas notifikasi otomatis dalam konteks akademis menggunakan pendekatan pengembangan R&D. Lalu kontribusi secara praktis. Yang pertama, menghasilkan aplikasi mobile yang mampu meningkatkan pengelolaan tugas dan jadwal mahasiswa sebagaimana yang dibutuhkan dalam studi mengingat akademik yang diteliti oleh Amri Dika Irawan dan Wahyu Sri Utami. Dan yang kedua, menghadirkan fitur following atau sharing jadwal yang dapat digunakan mahasiswa dalam kerja kelompok, sejalan dengan kebutuhan koordinasi yang waktu aktivitas akademik yang dikaji oleh Wijaya dan Melisa tahun 2025. Dan yang ketiga, memberikan contoh implementasi pengembangan berbasis mobile yang mengintegrasikan text scheduling, notifikasi otomatis, dan kolaboratif. Lalu selanjutnya bagian sistematika penulisan. Proposal penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama ada bab satu pendahuluan, di mana berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Dan yang kedua ada bab 2 landasan teori, yang di mana masih belum dilanjutkan karena masih bab satu saja, yang nantinya akan berisi tinjauan studi, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran. Mungkin akan ada penambahan beberapa bab dan dan bab ketiga metode penelitian yang pertama ada desain penelitian, pengumpulan data, pengelolaan awal data, metode yang diusulkan, eksperimen dan pengujian metode dan juga evaluasi validasi hasil. Bab, bab 4 hasil dan pembahasan. Dan yang kelima bab penutup yaitu kesimpulan dan juga saran. Sekian penjelasan tentang bab satu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.